Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Ratunisa dengan NIM 232180090, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar sibernetik. Mari kita simak. Pengertian sibernetik. Salah satu teori belajar yang dapat dipelajari adalah teori belajar sibernetik. Teori ini diadaptasikan oleh guru atau orang tua untuk proses belajar anak-anaknya. Tentu, teori ini akan membuat siswa lebih nyaman ketika belajar. Istilah sibernetik dalam bahasa Inggris disebut dengan cybernetic, berasal dari bahasa Yunani kuno. Pada tahun 1945, untuk pertama kalinya istilah tersebut diterapkan dalam bahasa Inggris oleh Hubert Wiener, seorang ilmuwan dari MIT. Menurut Wiener, pengertian dari cybernetic adalah control and communication in animal and machine. Secara sederhana dapat dipahami sebagai dahulu kemampuan kontrol atau jurumudi binatang dianggap menjadi salah satu teknologi yang paling mutakhir. Sehingga sampai sekarang istilah sibernetik digunakan sebagai istilah untuk mewakili sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Selanjutnya, para ahli yang mengkaji bidang ini menganggap bahwa sibernetik dapat dikelompokkan sebagai sebuah ilmuwan tentang prosesan informasi, pengambilan keputusan, adaptasi, pembelajaran, serta organisasi yang terjadi pada individu, kelompok, negara, mesin, dan organisasi. Bukan hanya soal teknologi, tetapi juga mengangkat soal sistem yang berjalan di dalamnya. Konsep teori belajar sibernetik. Teori sibernetik terdiri dari penyautan antara teori dan praktik seperti pada laboratorium dan komputasi. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya bisa digunakan untuk mengolah data, presentasi, membuat database, dan alat komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan baru. Hal tersebut selaras dengan prinsip teori sibernetik, yang mana belajar merupakan pengolahan informasi. Proses belajar memegang peran penting, namun tidak kalah penting juga pengolahan sistem informasi. Dengan kata lain, sistem informasi dipandang sangat memegang peran penting dalam memberikan kemudahan penyampaian materi pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Proses berpikir sibernetik. Lev N. Landa, ahli psikolog beraliran sibernetik, mengelompokkan proses berpikir menjadi dua, yakni proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Berikut penjelasan keduanya. 1. Proses berpikir algoritmik merupakan proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, konvergen, linear, dan lurus menuju satu target tertentu. 2. Proses berpikir heuristik merupakan cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran menuju seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang diajarkan dengan teori sibernetik disebut dengan sistem informasi yang akan dipelajari atau masalah yang akan diselesaikan diketahui ciri-ciri atau karakteristik. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan secara berurutan, teratur, sekuensial, dan linear, sedangkan beberapa materi pelajaran akan
lebih tepat jika disajikan dalam bentuk terbuka dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir dan berimajinasi. 3 komponen sibernetik. 1. Sensory memory atau sensory register. Sensory memory atau sensory register merupakan sel yang menjadi tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Sensory memory menerima informasi atau simulasi dari lingkungan, dapat berupa sinar, bau, panas, warna, suara, dan sebagainya secara terus-menerus melalui alat-alat penerima. Reseptors biasanya disebut dengan alat-alat indera yang menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk melihat, merasakan, mendengar, meraba, membau, dan perasaan. Informasi-informasi yang diterima akan disampaikan dalam sensory memory untuk waktu yang singkat sehingga akan mudah terganggu dan berganti. 2. Working memory atau short-term memory. Working memory merupakan bagian dari memori manusia yang mampu menangkap informasi melalui perhatian oleh individu, kemudian menyimpangnya menjadi pikiran-pikiran. Informasi yang diterima oleh seseorang dapat mendapat perhatian akan dikirimkan ke dalam sistem short-term memory. Informasi yang masuk ke dalam STM berasal dari sensory memory dan mungkin juga didapatkan melalui komponen dasar ketiga sistem memori. Salah satu cara untuk menjaga ingatan mengenai informasi dalam short-term memory dengan mengulang melalui proses latihan. Tanpa diulang dan dilatihkan, besar kemungkinan informasi akan hilang. Apalagi jika individu telah mendapatkan informasi yang lebih baru dan lebih kuat. 3. Long-term memory. Long-term memory yang dimiliki individu merupakan pengetahuan dengan kapasitas tidak terbatas. Sekali informasi disimpan di dalam long-term memory, maka tidak akan pernah terhapus atau hilang. Ketika seseorang lupa, maka hal itu disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan yang memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Artinya, jika informasi ditata dengan baik, maka akan memudahkan proses penelusuran dan pemunculan kembali informasi yang diperlukan. Kelebihan pembelajaran sibernetik. Melansir dari laman serupa, berikut kelebihan dari teori belajar sibernetik yang diungkapkan oleh Husman dan Pantiwati. 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. 6. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. 7. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Penerapan teori sibernetik. Orang tua atau guru dapat menerapkan teori belajar sibernetik kepada anak atau peserta didik. Berikut beberapa langkah-langkah yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan teori belajar sibernetik yang dirangkum dari laman serupa. 1. Menentukan tujuan instruksional. 2. Menentukan materi pelajaran. 3. Mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang akan disampaikan. 4. Menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi. 5. Menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. 6.
menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.